Halo pemirsa yang berbahagia, semoga selalu dalam naungan yang Maha Kuasa lagi Maha Pencipta. Semoga juga dilimpahkan rezeki yang melimpah serta membawa berkah. Terima kasih atas waktunya menyimak video yang sederhana ini. Mari mengenal pusaka dalam cerita pewayangan Jawa. Pusaka yang diceritakan merupakan gigi taring dari Bathara Kala. Simak terus, jangan kemana-mana. Pusaka keris Kyai Kolonada dan juga pusaka keris Kyai Kolodite. Dua pusaka yang pastinya akan cukup terkenal dalam cerita pewayangan Jawa, khususnya bagi para penggemar pewayangan Jawa. Dua pusaka yang diceritakan tercipta dari dua gigi taring Bathara Kala yang dipotong oleh Sang Hyang Jagatnata atau Bathara Guru. Terciptalah dua pusaka, yakni Kyai Kolonada dan juga Kyai Kolodite. Dua pusaka yang diceritakan akan selalu berseteru karena ditakdirkan pemiliknya akan terlibat dalam suatu pertempuran. Kyai Kolonada dan juga Kyai Kolodite terbukti keduanya akan selalu bertemu dalam sebuah pertempuran. Keduanya juga akan berlainan pihak. Terbukti pada akhir zaman Purwa Mahabharata, Kyai Kolonada dimiliki oleh Prabu Tremboko, raja dari kerajaan Pringgondeni. Sementara itu, Kyai Kolodite dimiliki oleh Prabu Pandu Dewanoto. Sebagaimana sudah sangat umum diketahui, keduanya terlibat dalam salah satu perang besar yang ada dalam wayang Purwa, yakni Perang Pamuksa. Keduanya bertempur habis-habisan. Prabu Kolotremboko bersenjatakan Kyai Kolonada. Sementara itu, Prabu Pandu Dewanoto bersenjatakan Kyai Kolodite. Kedua pusaka ini, setelah keduanya gugur, kembali kepada Sang Hyang Jagatnata atau Bathara Guru. Sang Hyang Jagatnata atau Bathara Guru yang merasa bahwa dharma dari dua pusaka ini belumlah usai, kemudian memberikan kepada generasi berikutnya, yakni Kyai Kolonada diberikan kepada Raden Janaka. Sementara itu, Kyai Kolodite diberikan kepada Adipati Karna Basuseno. Dua tokoh yang diceritakan selalu berseteru dalam sebuah pertempuran. Walau sempat terjadi peralihan kepemilikan secara sementara, yakni Kyai Kolonada sempat dimiliki oleh Raden Gatotkaca sebagai hadiah pernikahan dari Raden Janaka kepada Raden Gatotkaca pada pernikahan Raden Gatotkaca bersama Dewi Pregiwu. Namun, kepemilikan dari Kyai Kolonada kembali kepada Raden Janaka karena Raden Gatotkaca yang diceritakan gugur dalam Perang Suci Bharatayuddha Jayabinangun. Hingga pada akhirnya Kyai Kolonada kembali bertempur melawan Kyai Kolodite dalam sebuah pertempuran, yakni Babak Karna Tanding. Pertempuran antara Raden Janaka melawan Adipati Karna Basuseno dalam sebuah adu senopati. Dengan ragam sanggit yang berkembang dan ada, Adipati Karna Basuseno gugur oleh Raden Janaka, yakni terkena panah Kyai Pasopati. Inilah akhir dharma dari dua pusaka, Kyai Kolodite dan juga Kyai Kolonada, di mana diceritakan Kyai Kolodite keluar dari sarungnya guna membunuh Raden Janaka. Namun, Kyai Kolonada dari Raden Janaka menghantam Kyai Kolodite dan keduanya kembali ke kayangan untuk menghadap Sang Hyang Jagatnata atau Bathara Guru, kembali menjadi pusaka kadewatan, juga kembali pada alamnya. Demikian penjelasan singkat mengenai dua pusaka, yakni Kyai Kolonada dan juga Kyai Kolodite. Dua pusaka yang diceritakan akan selalu berseteru bila mana diturunkan kepada pemiliknya.
Pemiliknya pun pasti akan selalu bertemu dalam sebuah pertempuran. Semoga video ini bermanfaat dalam berbagi wawasan seputar pewayangan Jawa. Ayo subscribe channel Ari Poncowolo untuk bersama berbagi kisah-kisah seputar pewayangan Jawa secara sederhana dan juga ala kadarnya. Semoga mudah difahami dan juga dimengerti. Terima kasih atas waktunya menyimak. Sampai jumpa lagi.